Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jiruri tertawa menepuk bahu Kinchen dengan gembira dan berkata, "Oke, ayo berangkat sekarang." "Tunggu," teriak Perizion berkata dengan tergesa-gesa. Dia tersenyum dan berkata pada Kinchen, "Yang mulia, bisakah kamu menjual beberapa buah itu untukku?" Kinchen menjawab, "Tidak, kamu bukan istriku." Kinchen meliriknya dan menjawabnya dengan datar. Perizion sedikit tercekik. Tidak hanya berbakat dalam seni bela diri, dia juga memiliki kecantikan yang luar biasa. Namun saat ini dia ditolak mentah-mentah oleh Kinchen. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Yang mulia, saya adalah teman baik calon istri Anda, Jiruyu. Bisakah Anda menjualnya kepada saya?" Kinchen menjawab, "Kalau begitu mari kita lihat nanti. Jika Jiruyu mengatakan hal yang sama, maka aku akan memberimu buah ini." "Benarkah?" Mata Perizion berbinar. "Oke, tunggu apa lagi? Ayo kita pergi ke rumah Ji bersama." Perizion berkata dengan penuh semangat, lalu menatap Jiruri dan berkata, "Aku ingin tahu apakah kakak Ji mau mengajak Ziun naik ke kapal perang." Jiruri menjawab, "Ini suatu kehormatan besar." Ucap Jiruri sangat gembira. Kemudian Kinchen dan yang lainnya menaiki kapal perang yang sangat luas itu. Kapal perang dilengkapi dengan meja dan kursi santai. Meja itu penuh dengan buah-buahan langka dan eksotis. Kinchen berkata, "Wow, ini sangat indah. Ini berbeda dengan di pegunungan." Ucap Kinchen bergegas ke sofa begitu saja. Dia langsung berbaring di sana, memetik anggur dan melemparkannya ke dalam mulut. "Kamu bangun dari tempatku, ini adalah tempat tidurku," teriak Jiruxing, adik Jiruyu yang awalnya tersenyum tiba-tiba menjadi geram. Pria bau ini benar-benar tidak tahu malu, berani menodai sofanya. Siapa yang memberinya keberanian? Gumamnya dalam hati. "Hei, apakah ini tempat tidurmu? Tidak heran itu sangat harum. Tapi aku seorang tamu, bukankah kamu harus memberikan tempat tidur kepada seorang tamu?" Ucap Kinchen bertanya-tanya. Jiruxing terdiam dan berkata, "Saudari Ziun juga seorang tamu. Mengapa Anda tidak membiarkan saudari Ziun duduk dan Anda keluar dari sana?" Ucap Jiruxing. Kinchen menjawab, "Aku tidak melarangnya duduk. Ayo duduk di sini." Kinchen menepuk sisi sofa di sampingnya. "Masih ada tempat yang besar. Anda bisa duduk di sini. Jangan pelit begitu." Jiruxing menjadi gila. Kenapa orang ini tidak sadar diri? Beberapa saat kemudian Jiruri mengobrol dengan Kinchen, mencoba mencari tahu asal-usul Kinchen. Tetapi Kinchen begitu ambigu, tidak mengatakannya dengan jelas, hanya samar-samar dan mengatakan bahwa banyak orang biasa di pegunungan Laosu tidak tahu sesuatu. Ini alami. Dalam kehidupan sebelumnya, Kinchen telah pergi ke tempat terlarang yang tak terhitung jumlahnya di daratan, dan bahkan masuk ke tempat terlarang seperti pegunungan Laosu ini, mencari beberapa ramuan beberapa kali ke sana. Jadi dia secara alami tahu banyak hal yang tidak diketahui orang biasa. Kapal perang itu terbang selama hampir 10 hari sebelum akhirnya sampai di kediaman keluarga Ji. Di bawah kepemimpinan Jiruri, semua orang masuk ke rumah Ji, di mana ada banyak penjaga yang kuat dengan baju besi. Jika bukan karena kepemimpinan Jiruri, orang biasa tidak akan bisa masuk sama sekali. "Jiruyu, kau di mana?" ucap Kinchen dalam hati. Dia tidak berani melepaskan kekuatan mentalnya di sini untuk mendeteksi keberadaan Jiruyu. Setelah Jiruri memperkenalkan, dia segera tersenyum pada Kinchen dan berkata, "Kakak Tienu dan Perizion dapat beristirahat di Wisma. Adapun saudara perempuan Jiruyu, setelah saya melaporkannya kepada ayah, maka terserah keluarga untuk membuat keputusan nantinya." "Kakak Ziun, tunggu di sini. Aku akan pergi mencari ayahku dulu," ucap Jiruxing melompat dan lari. "Hei nak, aku dengar kamu datang untuk melamar Nona Jiruyu," seorang pria berambut pirang berkata dengan dingin. Kinchen menjawab, "Kenapa? Apakah kamu punya pendapat lain? Semua orang adalah tamu dari keluarga Ji, jadi lebih baik menjadi lebih ramah. Mengapa repot-repot bersaing seperti ini? Dan meskipun Brother Tienu berasal dari gunung, kekuatannya luar biasa," ucap Perizion menenangkan.
"Saudara Tienu, saya ingin meminta beberapa saran dari Anda," ucap pria berambut pirang itu berkata, dan dia menatap Kincen dengan kejam. Kincen berkata kepada Perizion, "Orang ini ingin menantangku, tidak masalahkah jika aku membunuh si idiot ini?" Perizion penuh dengan garis hitam dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia berkata, "Mereka adalah para jenius yang direkrut oleh keluarga Ji. Lebih baik bagi Anda untuk berbelas kasih. Jika tidak, keluarga Ji pasti tidak akan senang nantinya." "Oh, baiklah," Kincen tersenyum. Oke. Wajah pria berambut pirang itu suram. Dia langsung mengeluarkan pedang harta karun. Seluruh tubuhnya bersinar terang. Dia memberi goyangan ringan. "Itu senjata tingkat kaisar puncak," ucap semua orang berseru. Pria berambut pirang ini sendiri hanyalah seorang kaisar Wuta Bakir, tetapi dia mengeluarkan harta kekaisaran tingkat puncak dan aura pembunuhnya menyebar, yang secara alami mengejutkan semua orang. Cahaya pedang melonjak ke langit berubah menjadi sangkar pedang nihilistik, sangat indah menyelimuti Kincen lapis demi lapis. Namun Kincen tidak peduli. Cahaya pedang tiba-tiba hancur dan tangan besar Kincen seperti gunung 5 jari menghancurkan lapisan cahaya pedang secara langsung, dan kemudian menampar pria berambut pirang itu ke tanah. Semua orang tercengang. Pria berambut pirang itu sebenarnya bukanlah lawan Kincen. Kincen berkata, "Siapa lagi yang ingin melawanku?" Kincen berkata sambil tersenyum. Perizion menggelengkan kepalanya. Dia telah mengatakan sejak lama. Kelompok orang ini buru-buru membantu pria berambut pirang itu dan berbalik pergi. Tentu saja sebelum pergi mereka tidak lupa mengucapkan beberapa kata kejam. "Anak liar, kekuatanmu cukup bagus, tapi jangan pikir kamu dapat melamar Nona Ruyu. Dia adalah milik Tuan Muda Su. Aku akan kembali untuk melihat bagaimana kamu mati di tangannya." Kincen berkata, "Sialan, siapa lagi Tuan Muda Su itu berani merebut calon istriku? Lihat saja nanti aku akan meledakkan kepalanya." Di samping, Perizion tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengakui bahwa kekuatan Kincen cukup bagus. Tetapi Su Dongsen sudah menjadi kaisar bela diri 9 surga yang kuat. Tidak peduli seberapa kuat Kincen, dia tidak akan menjadi lawannya. Kincen mendengus dingin, baru saja akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba matanya memadat dan dia menatap ke langit. Di langit yang jauh, aliran cahaya dengan cepat menyapu. Itu adalah seorang yang mengenakan baju besi keluarga Ji dengan cepat datang ke Kincen dan berkata, "Yang mulia adalah Tienu, ini aku." Kincen mengangguk. "Para tetua keluarga Ji mengajakmu ke aula pertemuan. Mari ikut denganku," ucap pria itu. Sesampainya di aula pertemuan, "Biarkan dia masuk." Suara rendah terdengar dari dalam penuh keagungan. Kincen segera masuk dengan rasa ingin tahu, tetapi Perizion hanya bisa menunggu di luar. Setelah Kincen masuk, beberapa aura menakutkan menimpanya untuk sesaat, dan ada beberapa pria kuat yang duduk di aula dengan mata terbuka lebar dan aura menakutkan di sekujur tubuhnya. Orang-orang ini jelas adalah tetua dari keluarga Ji, dan mereka semua berada di level 9 surga Kaisar Wudi. Mereka sangat tangguh, jauh melebihi rata-rata Kaisar 9 surga Wudi yang kuat lainnya. Ini wajar, keluarga Ji juga merupakan keluarga seni bela diri tersembunyi dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Di samping beberapa orang, Jiuri dan Jiruxing berdiri dengan hormat. "Apakah kamu Tienu?" Sebuah suara yang dalam terdengar. Kincen mendongak dan melihat seorang pria parubaya di depan aula berbicara. Pria ini mengenakan jubah ungu dengan pembawaan yang megah dan kekuatannya yang sebenarnya bahkan mencapai titik yang sangat terkendali. "Puncak jangka menengah Wudi," gumam Kincen, merasakan basis kultivasi lawan di puncak jangka menengah. Namun dibandingkan dengan dua kaisar bela diri puncak jangka menengah yang dibunuh Kincen di alam rahasia camp pelatihan pada awalnya, itu lebih menakutkan. Dan bahkan ini lebih dekat dengan kaisar bela diri yang terlambat. "Senior, ini aku." Kincen segera melangkah maju untuk memberi hormat dan berkata dengan jujur. Sekarang kultivasi Kincen telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan kaisar bela diri yang hebat tidak akan pernah bisa memata-matai tingkat kultivasinya. "Tidak buruk," ucap beberapa tetua lainnya menatap Kincen dan berbisik.
Dalam hal aura, Tienu ini lebih menakutkan daripada Jiruri. Tidak heran Jiruri baru saja mengatakan bahwa orang ini mengalahkan Mo Qianyuan dari keluarga Mo. Saya Ji Dao Yuan, saya sudah tahu semuanya. Mendengar dari anakku Jiruri, apakah Anda ingin berlindung di keluarga Ji saya dan mau mengorbankan buah Dao untuk keluarga Ji saya? Kata pria parubaya itu. Qincen menjawab, kembali ke senior, saya benar-benar ingin berlindung di keluarga Ji, tetapi saya juga datang untuk melamar Jiruyu, buah Dao sebagai maharnya. Berani, lancang. Tiba-tiba beberapa teriakan marah terdengar dan para tetua di sekitarnya menjadi marah dan aura menakutkan langsung jatuh pada Qincen. Tampaknya beberapa gunung besar menyerang pada saat yang sama menekan Qincen. Putri keluarga Ji, bagaimana kamu bisa menajiskannya dengan melamarnya dengan sesuka hati? Ucap seorang lelaki tua mencibir dengan dingin. Qincen gelisah karena niat membunuh itu, tapi dia tidak terkejut, malah berkata dengan marah, saya telah berkata sebelum saya datang ke sini, apakah kalian ingin merampas buah liar ini dari saya? Qincen memiliki aura yang ganas. Di bawah nafas beberapa kaisar bela diri yang hebat, dia masih tidak tergerak dan tidak terpengaruh sama sekali. Darah di tubuhnya bahkan lebih bergejolak seperti binatang buas dan liar akan meledak dalam kemarahan. Para tetua keluarga Ji memandatkan mata mereka dan saling memandang. Ini benar-benar luar biasa. Hehe, jaga amarahmu, keluarga Ji saya hanya sedikit bingung mengingat asal-usul Anda tidak jelas. Hanya dengan beberapa buah Dao Anda ingin melamar dan menikahi putri saya, bukankah itu konyol? Ucap pria itu. Ternyata itu ayah mertua, jawab Qincen segera. Dia melanjutkan, saya hanya ingin melihat Nona Jiruyu. Buah liar ini akan dianggap sebagai hadiah pertemuan saya. Jika Nona Ryu tidak menyukaiku, aku tidak akan memaksanya. Setelah Qincen selesai berbicara, dia menyeringai. Mereka tahu bahwa ini bukan orang bodoh. Semua orang terdiam, tetapi mereka juga mengerti apa maksud Qincen. Kalau begitu kursi ini bisa memuaskanmu, kamu hanya perlu menyerahkan buah itu dan kursi ini secara alami akan membiarkan gadis kecil itu melihatmu, ucap Ji Dao Yuan, ayahnya Jiruyu. Qincen menjawab, itu tidak benar, buah ini adalah untuk Nona Jiruyu. Ji Dao Yuan tersenyum dan berkata, Ruyu adalah putriku, selama aku berbicara dia akan datang menemuimu. Qincen berkata, jika Jiruyu benar-benar putrimu, kamu bisa memanggilnya sekarang, kenapa repot-repot? Ji Dao Yuan tidak tahu harus berkata apa lagi. Kemudian seseorang berkata, Dao Yuan, bicara omong kosong apa lagi dengannya, itu hanya bocah liar, lebih baik langsung membunuhnya, ambil buah Dao itu. Seseorang penatua mencibir dan mentransmisikan suara, itu tidak benar, seperti yang Jiruri katakan sebelumnya, anak ini sepertinya berasal dari pegunungan Laoksu. Jika itu benar, pasti ada orang kuat di belakangnya. Jika tidak, maka akan sangat mengerikan. Jika Anda terburu-buru melakukan sesuatu, saya khawatir itu akan mengarah ke keluarga Ji saya, ucap Ji Dao Yuan mentransmisikan suaranya. Lalu apa yang akan kalian katakan? Apa kau akan membiarkan dia pergi begitu saja? Ruyu tidak ada di mansion sekarang karena dia sedang melakukan retreat di tanah leluhur. Kita tidak punya hak untuk membiarkannya keluar. Kalian, apa yang kalian bisikan? Ucap Qincen menatap mereka. Apakah kalian akan membunuh saya? Saya katakan lebih awal, tidak ada dari Anda semua yang bisa menjadi lawan paman saya. Ji Dao Yuan menjelaskan sambil tersenyum, jangan salah paham dulu, Jiruyu sedang berkultivasi di tanah leluhur keluarga Ji dan dia tidak bisa keluar sesuka hati. Qincen menjawab, sederhana saja, dia tidak bisa keluar, aku hanya perlu masuk. Qincen menyeringai dan tampak seperti seorang idiot. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.